Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Markus 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar, yang masuk ke dalam seseorang, tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal." Katanya lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Markus 7 ayat 14 sampai dengan ayat 23. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah." Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, sumbernya ditulis oleh Tim Gustafson. Pada tahun 1854, ribuan orang di London mati karena sesuatu. Mungkin karena kondisi udara yang buruk, pikir orang-orang ketika udara panas yang tidak lazim memanggang air sungai Thames yang tercemar. Bau yang menguar di udara begitu menyengat, sampai-sampai peristiwa itu dikenal sebagai The Great Sting, bau hebat. Namun, permasalahan utamanya bukanlah pada udara.
Sebuah riset yang diadakan Dr. John Snow menunjukkan air yang terkontaminasi sebagai penyebab munculnya epidemi kolera. Manusia sebenarnya sudah lama menyadari adanya krisis lain, yang mengeluarkan bau busuk sampai ke surga. Kita hidup di dunia yang sudah rusak dan kita cenderung salah dalam mengidentifikasi sumber masalahnya. Sehingga yang kita obati hanya gejalanya. Program sosial dan kebijakan yang tepat memang baik, tetapi tidak mampu menghentikan akar permasalahan dari penyakit terbesar manusia, yakni hati yang penuh dosa. Ketika Yesus berkata, "Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya," Dia tidak mengacu pada penyakit fisik. Dapat kita lihat di dalam kitab Markus 7 ayat 15, melainkan sedang mendiagnosis kondisi rohani setiap manusia. Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya, ujar Yesus, yang lalu menyebutkan serangkaian kekejian yang mengintai dalam diri kita. Tertulis di dalam ayat 21 dan ayat 22. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, tulis Daud, dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur 51 ayat 7, itu juga menjadi ratapan kita semua. Sejak awal kita telah rusak oleh dosa, itulah sebabnya Daud berdoa, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah." Dapat kita lihat di dalam kitab Mazmur 7 ayat 12, setiap hari, kita memerlukan hati yang diperbarui, yang dijadikan Yesus melalui Roh-Nya. Daripada hanya mengobati gejala yang ada, kita perlu membiarkan Yesus menyucikan sumber masalahnya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana selama ini Anda mungkin hanya mengobati gejalanya, daripada membiarkan Yesus membersihkan sumber masalahnya? Bagaimana Anda dapat membagikan kabar baik tentang apa yang telah Yesus perbuat bagi Anda? Hal ini patut kamu ketahui. Dalam Markus 7 ayat 13 sampai dengan ayat 17, kita bertemu dengan 3 kelompok orang. Di ayat 13, Yesus memberikan nasihat yang ditujukan kepada segolongan kecil manusia para pengajar Taurat. Kristus melihat dengan jelas bagaimana mereka telah menciptakan suatu celah yang luar biasa besar untuk menyimpangkan maksud yang sebenarnya dari hukum Allah. Dan Dia berkata, "Firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu." Setelah menegaskan maksudnya kepada mereka, Yesus berbalik kepada orang banyak dan berkata dalam pendengaran para pengajar Taurat tadi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Tertulis di dalam kitab Markus 7 ayat 15. Mulai dari ayat 17, murid-murid Kristus menghampirinya secara pribadi dan menanyakan arti pengajarannya. Dia mengulang inti pengajarannya, yaitu bahwa bukan apa yang masuk ke dalam perut seseorang yang menajiskannya. Markus kemudian menyisipkan catatan. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal, tertulis di dalam kitab Markus 7 ayat 19. Daud mulai sadar sehingga ia bangkit untuk memperbaiki diri. Kebangkitan iman kita dimulai dengan kesadaran akan dosa-dosa kita, pengakuan yang tulus, dan meneliti diri. Hanya dengan kesadaran dan pengakuan yang penuh, dan introspeksi diri dan perbuatan yang telah kita lakukan,
barulah kita dapat memperoleh pengampunan dari Allah. Mengetahui sebab dosa-dosa kita akan menolong membantu kita menghindari perbuatan dosa yang sama lagi. Begitu dosa-dosa kita diampuni, kita tidak boleh lagi menjadi hamba dosa. Karena kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Manusia yang lama telah berlalu, dan manusia baru telah tiba. Daud mengetahui pentingnya pertobatan di dalam kehidupan orang berdosa. Tetapi ia juga mengetahui bahwa sebab dosa harus diteliti. Daud menyadari bahwa ia telah berdosa, bukan karena ia tidak bersedia mengikuti perintah Allah, tetapi karena ia mempunyai keinginan daging yang tidak ia kendalikan. Karena itu, Daud memohon kepada Tuhan di dalam Mazmur, "Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Sebagai orang Kristen, kita masih seringkali jatuh dalam dosa, tetapi yang terpenting bagi kita adalah untuk mengikuti teladan Daud. Kita harus memohon kepada Allah untuk menjadikan hati yang tahir, dan memperbarui roh yang teguh di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen, kita tidak menyerah kepada dosa, tetapi mengalahkannya. Hanya dengan hati yang berseru-seru seperti hati Daud, hati yang sudah lelah dengan kehidupan dosa, barulah kita dapat berhasil dalam peperangan dengan manusia lama, untuk melanjutkan pembaruan yang terang dan lebih baik bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, teruslah bermohon pentahiran hati kepada Tuhan agar kita suci di hadapan Allah. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.